Baik, kita akan mulai hari ini tentang sikap perilaku bela negara. Menurut Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara akan bela negara, apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Bela negara itu apa? Apakah Bapak dan Ibu akan membawa tombak runcing? Apakah itu? Contohnya ASN beralat melayani Pancasila dan negara. Ikhlas. Jadi bukan berarti ketika kita berbicara bela negara kemudian kita harus seperti perang ya, seperti bapak-bapak atau ibu kita di zaman dahulu, kita harus membawa bambu runcing dan sebagainya, siap untuk perang dan sebagainya, bukan. Tetapi tunjukkan kepada ibu itu bahwa saya siap untuk membela negara kita ini. Ya. Nah, di sini jadi tujuan pembelajarannya adalah semua peserta tentunya memahami tentang wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Itu tiga kata kunci itu, sehingga nantinya para peserta memiliki kemampuan untuk bagaimana kita bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara di dalam menjalankan tugas jabatan sebagai ASN yang profesional, melayani masyarakat. Ya, jadi intinya itu. Nah, targetnya ketika kita tahu, ya, tahu itu kan berarti kita mencari informasi dari mulai teori-teori sejarah, ya kan? Kalau kita sudah tahu, maka kita akan mau. Mau itu adalah semangat kita, saya siap. Ya, semangat, motivasi, gairah bahwa saya siap untuk membela negara Indonesia ini. Kemudian, nah, tahu, mau, dan yang terakhir adalah mampu. Bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama Bapak dan Ibu sebagai ASN. Kemarin sudah dibahas semua tuh ya, dari mulai nilai budaya kerja sampai dengan core value berakhlak, itulah yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Nah, sekarang ini adalah wawasan Nusantara. Bagaimana cara pandang bangsa Indonesia tentang ciri dan lingkungan keberadaan dalam memanfaatkan kondisi dan geografi dengan tanggung jawab dan motivasi serta dorongan. Ya, jadi wawasan Nusantara ini bagaimana kita memandang cara pandang kita terhadap negara Republik Indonesia. Ya. Nah, kemudian wawasan kebangsaan tadi secara global. Wawasan kebangsaan itu bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa dan negara sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kalau tadi wawasan Nusantara itu berarti memandang kepada Indonesianya, ya. Tetapi sekarang wawasan kebangsaan bagaimana kita memandang kepada bangsa dan negaranya. Jadi jangan sampai nih. Sekarang ini kan apalagi eranya sekarang kita masuk kepada era ya pemilu, jangan sampai ada yang bisa memecah belah. Ya, memecah belah bangsa kita ini hanya masalah sepele saja. Silakan masing-masing tentunya memiliki cara pandang ya, siapa yang akan dipilih dan sebagainya. Jangan sampai kemudian kita menjadi provokator untuk ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan sebagainya gitu. Tidak ada lagi seperti itu. Ini masuk kepada wawasan kebangsaan. Bagaimana cara kita memandang
bangsa dan negara kita supaya tetap damai. Ya, apakah Indonesia ini selalu damai? Siapa sebetulnya yang mencoba untuk kita ini seperti ada adu domba dan sebagainya? Provokator. Oknum. Ya, termasuk ketika kita juga berada sebagai ASN. Sebagai ASN tentunya ada juga yang mencoba untuk memprovokator kegiatan-kegiatan kita di dalam bekerja. Ya, betul? Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga merasakan. Jadi, sekarang kita jalan tidak usah berkelok-kelok dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini memang sudah benar. Kalau memang ada yang salah-salah, kita bisa mengingatkan. Tetapi kalau sudah kita ingatkan ternyata mereka tidak berkenan, sudah, lebih baik kita diam. Jangan menjadi tadi provokator. Ya, sehingga Indonesia ini akan damai. Tidak ada keributan apapun itu. Ya, baik. Nah ini ya, jadi siapa lagi yang akan mencintai, menyayangi negara kita kalau bukan kita sebagai warga negaranya? Kenalilah dengan baik sehingga kita tulus mencintainya. Maka kita akan antusias dan ikhlas untuk membela dan mengelolanya. Nah ini gambarannya, wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini adalah rangkaian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tadi ya kita sudah mengenal dengan baik sehingga nantinya Bapak dan Ibu menjadi ASN-ASN yang profesional. Nah disinilah tujuan dan visi dan tujuan dari negara kita. Ya, jadi inilah tujuan dari pembelajaran untuk sikap perilaku bela negara, bahwa nantinya diharapkan Bapak dan Ibu menjadi ASN profesional dengan mengenal dan juga tulus mencintai negara kita, Republik Indonesia. Ya. Nah, ini sepertinya dibaca saja mungkin ya, kemudian untuk nilai-nilai kebangsaan. Ini yang terpenting. Ada 4 konsensus dasar bangsa ya yang harus diingat bahkan dipelajari oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama tentang Pancasila. Ada yang belum hafal Pancasila? Mas, coba sebutkan Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nah, yang pertama adalah Pancasila, kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yang ketiga adalah NKRI-nya itu sendiri, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Masing-masing konsensus dasar negara ini memiliki nilai-nilai, ya, memiliki nilai-nilai yang wajib Bapak dan Ibu ini dilakukan untuk selalu ada perdamaian di negara kita ini. Semuanya, contoh ada Pancasila. Pancasila memiliki 5 nilai, yaitu nilai religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Undang-undang dasar ini dari mulai demokrasi, kesamaan derajat, ketaatan hukum, NKRI, kesatuan wilayah, persatuan bangsa dan kemandirian, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah nilai toleransi, keharmonisan, dan gotong royong. Boleh salah satu memberikan contoh, Mbak Dentis, Mbak Junita? Silahkan pilih dari 4 konsensus ini nilai yang tercantum, salah satunya contohnya seperti apa? Yang selalu dilakukan oleh Mbak Dentis misalnya di dalam pekerjaan boleh, atau di dalam lingkungan boleh. Contohnya? Mau yang Pancasila? Nilainya religius? Apa contohnya? Beribadah. Contohnya religius. Menghargai antar agama.
menghargai antar agama itu ketika kita mengambil contoh atau implementasi menghargai antar agama masuk di nilai religius atau nilai toleransi atau nilai keharmonisan. Ya, kalau religius berarti nilai religius yang seperti apa? Bahwa di negara kita ada berapa agama? 6, 7, ada lagi 8? Ada lagi? Ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Konghucu itu masuk agama atau kebudayaan? Ya. Jadi 5. Nah, saya sebagai muslim tentunya melakukan kegiatan-kegiatan ibadah sesuai aturan yang ada di agama saya. Itu nilai religius. Tapi ketika saya menghargai teman yang sedang memperingati atau Natal, kemudian saya ikut misalnya datang ke rumahnya memberikan selamat, itu religius? No, masuk di toleransi. Jadi bisa kita pahami ya masing-masing ya. Ini yang kita pegang 4 konsensus dasar bangsa. Ya, jadi ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita ambil contohnya. Ini nanti dibaca saja, tapi kita ambil. Nah ini contoh untuk Pancasila bahwa dalam menanggapi berbagai peristiwa bencana nasional nih kita harus spontan, ya. Kita sering terjadi gempa bumi, banjir, ya, dan sebagainya. Jadi kita harus spontan menunjukkan rasa solidaritas, semangat kebersamaan. Ada tadi ya, lintas daerah. Di sini kan ada orang Sunda, ada orang Lampung, ada orang Kalimantan dan sebagainya. Kita tidak ada perbedaan ya. Kemudian nilai-nilai semangat gotong royong. Ya, bagaimana kita menjunjung harkat kemanusiaan bagi sesama. Ini untuk implementasi Undang-Undang Dasar 45. Silakan Bapak Ibu baca. Kemudian ini untuk NKRI. Nah, ini yang penting ya. Untuk NKRI bagaimana kita selalu menjaga nilai kesatuan wilayah dan persatuan bangsa, serta bagaimana kita menjaga untuk nilai kemandirian. Ya. Kemudian terakhir, nah ini Bhinneka Tunggal Ika tadi ya. Bhinneka Tunggal Ika ada nilai toleransi, gotong royong, dan terakhir keharmonisan. Kita tahu Indonesia ini kan banyak sekali budaya dan agama tadi, beragam adat istiadat. Itu jangan menjadi satu perpecahan ya di antara kita ini. Oke, lanjut mungkin Bu Diah. Nah, ini kita mulai masuk kepada nilai-nilai SPDN. Ini adalah dasar-dasarnya sebagai dasar hukumnya. Jadi yang pertama kita berbicara tentang undang-undang negara kita. Pasal 30 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib. Jadi kita ini memang wajib membela negara. Ini ada di UUD. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 ini pertahanan negara. Ini silahkan ya, ada di pedoman pembinaan kesadaran bela negara. Rumusannya ada 5. Nanti Bapak dan Ibu silahkan lihat rumusan 5 nilai bela negara itu. Cinta tanah air seperti apa? Ya. Kemudian kesadaran berbangsa bernegara, setia sampai memiliki kemampuan awal bela negara. Ini yang harus dipahami betul-betul untuk 5 nilai bela negara ini. Ya. Kemudian
Dasar yang selanjutnya adalah Undang-Undang 23 tahun 2019. Ini juga sama, berbicara tentang bela negara. Dan yang terakhir adalah PP nomor 3 tahun 2021. Ini adalah peraturan untuk pelaksana dari Undang-Undang nomor 23. Ini dasar hukum, ya, dan pengertian-pengertiannya silakan nanti dibaca untuk definisi bela negara itu seperti apa. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mengetahui sikap perilaku bela negara, tentunya tidak secara teoritis. Yang penting kita ingin melihat implementasi di dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu itu seperti apa. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Baik, kalau tidak, kita cermati bersama-sama.